Bab 3213 sampai bab 3214. Ekspresi gembira Paman Lin membeku di wajahnya, dan ekspresi ketakutan berangsur-angsur muncul di matanya. Tetapi segera cahaya di matanya menghilang. Kemudian, Paman Lin jatuh ke tanah dengan bunyi pop dan meninggal. Paman Lin, yang bekerja dengan sungguh-sungguh demi surga dan manusia, meninggal seperti ini. Zhou Yutong sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya. Ye Chong tidak menyangka Paman Lin akan berakhir seperti ini. Tampaknya pria ini sangat kejam. Bahkan Mo Liqing, Guang Kun, Tian Laoqi dan lainnya jelas tidak menyangka bahwa para dewa akan membunuh Paman Lin begitu saja. Sebagai tikus, kamu masih ingin menjadi makhluk surgawi. Konyol, kata makhluk surgawi itu. Kemudian, pria itu menoleh ke Mo Liqing dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, "Sekarang, beri kamu kesempatan untuk berlutut dan menyerah, dan aku bisa membiarkanmu mati seperti dia tanpa rasa sakit. Jika tidak, kamu akan tahu konsekuensi dari membuat marah makhluk surgawi." Mo Liqing mendengus dingin, "Hari ini kami akan melawanmu sampai mati." Makhluk surgawi mencibir dengan jijik, seolah-olah mereka tidak menganggap serius orang-orang ini sama sekali. Liu Baozi tidak sabar dan berteriak, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Ayo pergi bersama, saya ingin melihat betapa kuatnya makhluk surgawi ini." Dengan itu, Liu Baozi adalah orang pertama yang bergegas maju. Mengikuti Liu Tuzi, Bi Guoqiang dan penduduk desa lainnya bergegas. Budidaya orang-orang ini telah mencapai paruh kedua alam surgawi, setidaknya di atas tingkat 20. Masing-masing dari mereka mampu menghancurkan dunia luar. Saya melihat Liu Baozi adalah yang tercepat dan pertama sampai di depan Tianren. Dia mengangkat tinjunya dan memukul wajah Tianren. Pukulan Liu Baozi dilakukan dengan seluruh kekuatannya. Ada kekuatan abu-abu muda yang terkondensasi di tinjunya, yang sepertinya menjadi besar. Dari jauh, Ye Chong bisa merasakan kekuatan pukulan Liu Tuzi, yang cukup untuk menghancurkan gunung menjadi bubuk. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa menangkap pukulan ini. Namun saat Tianren menghadapi pukulan ini, dia mencibir dan tidak peduli. Di saat yang sama, serangan semua orang juga nyaris terjadi. Bi Guoqiang memegang dua belati di tangannya, dan dengan cahaya dingin yang bersinar, dia menusuk bagian vital makhluk surgawi dari samping. Saat ini, melihat ekspresi Bi Guoqiang, dia serius dan sedikit bersemangat, dan dia sama sekali kehilangan citra petani sederhana itu. Nampaknya Bi Guoqiang sangat bersemangat untuk bisa mengerahkan kekuatannya di dunia nyata. Bahkan kacamatanya berkilau karena kegembiraan. Beberapa penduduk desa lainnya juga menggunakan berbagai senjata untuk menyerang Tianren dari berbagai arah. Ye Chong menemukan bahwa dia tidak dapat menangkap serangan apapun dari salah satu dari orang-orang ini, apalagi serangan gabungan. Terlebih lagi, orang-orang ini terkesan terpencar dan serampangan, namun nyatanya mereka terorganisir secara diam-diam, dan jalur pelarian surga dan manusia telah diblokir dari segala arah. Namun, dalam menghadapi serangan sekuat itu, Tianren tetap tenang. Detik berikutnya, ketika makhluk surgawi hendak mengalami pukulan berat, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya putih. Hanya beberapa suara teredam, bang bang bang, yang terdengar, dan tidak mungkin untuk melihat bagaimana manusia surgawi itu bergerak. Semua orang yang mengepung manusia surgawi itu dipukuli oleh manusia surgawi itu. Bahkan Ye Chong, yang memiliki kemampuan mata Dewa Naga, hanya dapat melihat dengan jelas hantu makhluk surgawi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kecepatan gerakan makhluk surgawi. Dalam sekejap mata, yang lainnya dipukuli oleh makhluk surgawi, hanya menyisakan Liu Baozi di depan makhluk surgawi. Saya melihat Tianren juga melakukan pukulan, dan dia berhadapan langsung dengan pukulan Liu Baozi. Boom! Terdengar suara keras, buntut dari benturan dua tinju menyebar ke segala arah. Kekuatan besar itu menjungkir balikkan beberapa orang yang baru saja dihempaskan oleh makhluk surgawi, menyebabkan kerusakan sekunder. Di antara suara keras, Ye Chong samar-samar mendengar suara klik yang halus. Dia tahu di dalam hatinya bahwa itu adalah suara patah tulang. Segera, sebelum Liu Tuzi sempat berteriak,
dia dipukul oleh makhluk surgawi, dan seperti bola meriam, dia membombardir kantor desa di belakangnya. Hanya mendengar ledakan, seluruh kantor hancur, dan awan besar asap dan debu muncul. Ye Chong terdiam. Harus dikatakan bahwa makhluk surgawi ini terlalu kuat. Dia tampaknya mampu mengalahkan serangan beberapa orang dengan mudah. Ketika dia melihat lagi, beberapa penduduk desa lainnya tergeletak di tanah. Ada yang tidak sadarkan diri, ada yang menggeliat kesakitan, dan mereka semua kehilangan kemampuan bertarung. Di sisi lain, Tian Laoqi menemukan Liu Balzi dari reruntuhan. Salah satu lengan Liu Baldi patah total, dan dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Jelas dia terluka parah. Apakah ini kekuatan makhluk surgawi? Sungguh menakutkan, pikir Ye Chong dalam hati. Meskipun Liu Balzi belum mati, pukulan dari manusia surgawi tadi telah membuatnya tersingkir dari pertempuran. Sekarang dia tidak bisa berdiri tanpa ada yang mendukungnya. Para master dari desa Nantianmen hanya saling berhadapan selama 1 putaran, dan sekarang hanya tersisa 4 kekuatan bertarung. Guang Kun, Tian Laoqi, Su Laosi, dan kepala desa Mo Liqing. Wajah Mo Liqing masih sangat tenang, seolah dia sudah mengantisipasi situasi saat ini. Melihat Guang Kun, Tian Laoqi dan Su Laosi, mereka saling memandang dengan tekad di wajah mereka, siap mati. Guang Kun berteriak, "Ayo, saudara-saudara, bahkan jika kamu mati hari ini, aku akan menggunakan makhluk surgawi ini sebagai dukunganmu." "Ayo," kata Tian Laoqi. Begitu dia selesai berbicara, Guang Kun, Tian Laoqi dan Su Laosi bergegas maju bersama. Makhluk surgawi mendengus dingin. Mimpi, dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, mereka bertiga, Guang dan Kun, sudah dekat dengan makhluk surgawi. Guang Kun adalah orang pertama yang menanggung beban itu. Dia mengeluarkan pisau baja dan meraung. Api tiba-tiba keluar dari pisau baja itu, dan seluruh bilahnya terbakar. Guang Kun mengangkat pisau baja dan memukul kepala Tianren dari atas. Pada saat yang sama, Tian Laoqi mengeluarkan sekop di tangannya dan menyapukannya ke wajah Tianren. Meski sekop ini merupakan alat pertanian biasa, namun sekop di tangan Tian Laoqi berbeda. Sekop ini berwarna hitam pekat, dan sekilas terlihat bahwa itu terbuat dari bahan khusus, memancarkan udara dingin. Di tangan Tian Laoqi, dia mengayunkannya dengan kekuatan membelah gunung dan memecahkan tanah, seolah-olah membuat lubang di angkasa. Su Laosi, sebaliknya, berbalik ke belakang Tianren dan menendang punggung Tianren dengan keras. Serangan ketiga orang ini tampak sederhana, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah kuat. Tetapi makhluk surgawi yang menjadi pusat serangan hanya berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan ekspresi acuh tak acuh. Segera, makhluk surgawi itu mengulurkan 2 jari dan menjepitnya di udara. Dengan suara "cang" yang tajam, Tianren menjepit pedang Guang Kun dengan kuat, dan api pada pedang itu langsung padam. Mengingat hal ini, Tianren meraih lengan pedang itu dan menariknya ke bawah, langsung memblokir pedang di depannya. Pedang itu baru saja memblokir sekop Tian Laoqi. Guang Kun mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa mengendalikan pedang besarnya sama sekali, dan hanya bisa diseret oleh para dewa. Sekop itu mengenai pisau besar itu, dan bola bunga api meledak, kurang dari 3 cm di depan mata Tianren, namun ekspresi Tianren tetap tidak berubah dan dia bahkan tidak berkedip. Saat ini, ada ledakan keras. Su Laosi, yang berada di belakang Tianren, memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang punggung Tianren. Su Laosi ini memiliki julukan di desa Nantianmen yaitu Tian Kan Jiao. Gerak kakinya sangat tajam, dan ia dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan 1 kakinya. Namun, tendangan ini dengan kuat mengenai punggung Tianren, dan Su Laosi lah yang berteriak. Hanya Su Laosi yang berteriak, dan kemudian kekuatan reaksi besar langsung meluncurkan Su Laosi. Kemudian, dengan suara klik, makhluk surgawi itu dengan paksa mematahkan pedang Guang Kun. Segera setelah itu, Tianren menjentikkan tangannya, dan pedang yang dipegang di antara 2 jari itu terbang keluar dan melesat ke arah Guang Kun dengan suara mendesing.
Kecepatan pedangnya sangat cepat dan jaraknya sangat dekat sehingga Guang Kun tidak bisa bereaksi sama sekali. Dalam sekejap mata, pedang itu telah menembus jantungnya. Dan seluruh tubuh Guang Kun juga terbang mundur dengan kekuatan pedangnya yang besar, seperti bola karet, terbang mundur lebih dari 10 meter, jatuh dengan keras ke tanah, bergerak 2 kali, dan mati begitu saja. Melihat ekspresi Guang Kun lagi, dia penuh keengganan. Dalam sekejap mata, Guang Kun dan Su Laosi, di antara 4 penduduk desa, kembali dipukuli oleh makhluk surgawi. Sebelum Tian Laoqi terkejut, Tian Ren membalikkan tinjunya dan membantingnya ke arah Tian Laoqi. Tian Laoqi bereaksi dengan cepat dan dengan cepat mengangkat sekop di tangannya untuk menahan tinju manusia surgawi. Kemudian, dengan suara keras, sekop Tian Laoqi langsung hancur seperti tahu di depan tangan Tian Ren. Namun tinju Tian Ren tidak berhenti sama sekali, lalu memukul Tian Laoqi dengan 1 pukulan. Tian Laoqi memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya langsung pingsan dan jatuh ke sisi Liu Bao. Ketika dia melihat lagi, Tian Laoqi terbaring di tanah dengan ekspresi menyakitkan, jelas kehilangan kemampuan bertarungnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keempat penduduk desa telah dirobohkan oleh makhluk surgawi. Anda tahu, mereka semua adalah orang-orang kuat yang dekat dengan puncak alam surga. Ye Chong memperhatikan dari belakang dan sangat terkejut. Meskipun saya sudah lama berharap bahwa makhluk surgawi ini akan sangat kuat, saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan sekuat itu. Kekuatan yang ditunjukkan Tian Ren sejauh ini telah sepenuhnya menumbangkan kesadaran Ye Chong. Melihat Dong Feng di sebelahnya, dia tampak lebih iri dan terkejut. Ekspresi Mo Xiaoyu serius, tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan dia jelas terkejut dengan kekuatan surga dan manusia. Hanya Zhou Yutong yang tidak mengerti alasannya. Dia hanya merasa bahwa makhluk surgawi telah melumpuhkan beberapa orang lainnya. Pemandangan itu sungguh kejam. Faktanya, ada orang lain yang diam-diam menonton pertandingan dari kejauhan saat ini. Itu tidak lain adalah Cheng Zhanjiang. Cheng Zhanjiang bersembunyi di pohon, menggigil. Dia belum pernah melihat kekuatan sekuat ini. Dia bisa merasakan bahwa penduduk desa Guang Kun dan Tian Laoqi jauh lebih kuat daripada guru Sanxing dari pengadilan surgawi timur. Belum lagi makhluk surgawi yang mesum itu. Pantas saja tempat ini menjadi dunia rahasia. Orang-orang di sini sungguh menakutkan. Cheng Zhanjiang merasa takut ketika memikirkan betapa dia sering bercanda dengan Guang Kun dan orang lain ketika dia berada di desa. Saya Cao. Mengapa Anda meminta saya untuk melakukan tugas ini? Itu terlalu berbahaya. Cheng Zhanjiang berkata pada dirinya sendiri, sepertinya saya tidak mau mati. Tuan Yuking, ini dia. Anda bisa jangan salahkan aku. Dengan sedikit kemampuanku, aku tidak bisa menyelamatkan anak haramu, kata Cheng Zhanjiang. Di tempat kejadian, hanya Mo Liqing dan Tian Ren yang tersisa. Mo Liqing tampak tenang saat melihat 4 penduduk desa yang terjatuh ke tanah. Mo Liqing, serahkan barang kecilmu, dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah, kata Tian Ren. Mo Liqing mencibir, haha, bukankah itu hanya kematian? Apakah menurutmu aku akan takut? Ekspresi Tian Ren berubah dingin, aku akan mengatakannya lagi, serahkan semuanya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Tampaknya Tian Ren terlihat dingin. Orang-orang juga sangat takut dengan dunia berbeda yang dikembangkan oleh Mo Liqing. Mo Liqing tertawa, haha, berhenti bicara omong kosong dan ayo kita lakukan. Setelah mengatakan itu, jubah Mo Liqing menggembung tanpa angin, dan rambutnya yang acak-acakan melayang. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan menggumamkan sesuatu. Pada saat ini, Mo Liqing tampak seperti kepala desa pegunungan kecil, lebih seperti pendekar pedang yang bisa memanggil angin dan hujan. Dalam sekejap, ribuan pedang panjang terkondensasi dari udara tipis di belakang Mo Liqing. Pedang panjang transparan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh ruangan, dan ujung pedang semuanya mengarah ke posisi makhluk surgawi. Kemudian, Mo Liqing meraung dan mengarahkan pedangnya ke udara ke arah Tian Ren. Dalam sekejap, ribuan pedang udara di belakangnya semuanya ditembakkan ke arah makhluk surgawi seperti anak panah dari talinya. Dalam sekejap,
Itu seperti hujan pedang yang jatuh dari langit, dan pemandangannya sangat spektakuler. Ye Chong dan yang lainnya bersembunyi di balik Tianren dan melihat dengan jelas. Hujan pedang hampir memenuhi seluruh langit dan datang dengan derasnya. Tapi Tianren berdiri di sana, menghadapi hujan pedang, tanpa rasa panik. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana manusia surgawi bertindak. Detik berikutnya, hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menimpa manusia surgawi. Namun, perisai pelindung transparan tampaknya terbentuk di sekitar Tianren, dan pedang panjang yang terkondensasi dari udara menembusnya dan segera hancur. Untuk sesaat, di depan manusia surgawi, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya hancur, seolah-olah kaca menghantam batu, rentan terhadap satu pukulan. Sekalipun ribuan pedang menghujani, mereka tetap tidak dapat menghancurkan pertahanan surga dan manusia. Setelah beberapa menit, semua pedang di langit habis. Dan cahaya putih menyala, dan Mo Liqing secara pribadi memegang pedang dan menikam manusia surgawi itu. Dentang, dengan suara nyaring, pedang panjang Mo Liqing menembus perisai pelindung manusia surgawi. Meskipun pedang panjangnya tidak pecah seperti kaca, pedang itu tidak dapat menembus perisai pelindung makhluk surgawi sama sekali. Mo Liqing mengertakkan gigi dan menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk fokus pada pedang panjang, tetapi sulit untuk bergerak maju bahkan 1 inci pun. Pedang panjang itu telah menahan kekuatan yang sangat besar, meski merupakan pedang yang bagus, badan pedangnya juga sedikit gemetar saat ini, seolah-olah telah mencapai batasnya. Badan pedang telah berubah menjadi baja bersuhu tinggi karena pemasukan kekuatan yang sangat besar. Jika diperhatikan lebih dekat, udara di sekitar badan pedang menjadi terdistorsi karena suhu tinggi. Jelas sekali bahwa Mo Liqing telah mencoba yang terbaik. Melihat Tianren lagi, dia masih terlihat sangat santai. Dia berdiri di sana dengan tangan bahkan di belakang punggungnya. Hanya dengan semburan energi, Mo Liqing tidak berdaya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa jika kedua belah pihak terus berada dalam kebuntuan ini, orang pertama yang tidak dapat bertahan adalah Mo Liqing. Ketika Ye Chong menghela nafas pada kekuatan makhluk surgawi ini, lampu merah tiba-tiba menyala di sampingnya. Mo Xiaoyu benar-benar mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar. Awalnya, Ye Chong tidak sebaik Mo Xiaoyu, tetapi Mo Xiaoyu memanfaatkan perlindungan Ye Chong. Pada saat Ye Chong bereaksi, Mo Xiaoyu sudah berlari ke belakang Tianren. Belati cahaya dingin muncul di jari putih Mo Xiaoyu. "Pergilah ke neraka, dasar orang jahat," Mo Xiaoyu berteriak pelan, dan kemudian menusukkan belati ke jantung Tianren, bersambung.